Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan teman-teman TMTK angkatan 2018 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Azizah, NIM 1808105097. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Media E-Learning terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 12 MIPA MAN 2 Indramayu. Dalam video ini ada 3 pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 yang dialami oleh berbagai negara di belahan bumi, termasuk Indonesia, berdampak pada dunia pendidikan. Pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka mewajibkan siswanya untuk belajar dalam jaringan atau belajar daring dari rumah masing-masing. Media e-learning adalah salah satu media yang tidak mengandalkan kehadiran seorang guru, melainkan mengandalkan media dalam proses pembelajarannya. MAN 2 Indramayu adalah salah satu sekolah yang memanfaatkan e-learning madrasah dari Kemenag RI dalam proses belajar mengajar di era pandemi COVID-19. Idealnya, pembelajaran menggunakan e-learning madrasah ini efektif jika dilihat dari fiturnya lengkap. Namun, pada kenyataannya, tidak semua siswa mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan. Beberapa siswa juga mengeluh terkait pengumpulan tugas yang dinilai ribet, kemudian penjelasan guru yang kurang, dan terkendalanya jaringan internet. Belum diketahui efektivitas media e-learning yang dimanfaatkan MAN 2 Indramayu dalam pembelajaran daring di era pandemi COVID-19, sehingga perlu diadakan penelitian. Masalah penelitian. Efektivitas penggunaan media pembelajaran e-learning madrasah dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 12 MIPA MAN 2 Indramayu belum diketahui. Pertanyaan penelitian. Apakah penggunaan media pembelajaran e-learning madrasah dalam pembelajaran matematika di kelas 12 MIPA MAN 2 Indramayu efektif? Relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama yaitu perbaikan e-learning di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, terutama guru mata pelajaran matematika. Yang ketiga yaitu pengetahuan baru mengenai pengaruh penggunaan e-learning madrasah terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan yang keempat yaitu pengalaman baru bagi siswa. Bab 2 kajian teori. Tinjauan konseptual e-learning. E-learning berasal dari dua kata yaitu e dan learning. E adalah elektronik dan learning adalah belajar atau pembelajaran. Menurut pendapat beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa e-learning adalah suatu proses pembelajaran menggunakan media elektronik berupa internet yang di dalamnya terdapat materi ajar. Menurut Jones pada tahun 2007, dalam Nugraheni tahun 2009 menyebutkan bahwa manfaat e-learning diantaranya yaitu kemudahan dalam penggunaan, hemat biaya transportasi, kecepatan akses informasi, adaptif dan mudah diulang, meningkatkan kerjasama dan interaksi, serta kenyamanan bagi pengguna. E-learning madrasah adalah salah satu aplikasi produk madrasah yang gratis untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah agar lebih terstruktur, menarik, dan interaktif.
Kelebihan e-learning madrasah yaitu bisa melakukan video conference yang terintegrasi dengan siswa dan stakeholder tanpa batasan waktu serta gratis. Nilai ulangan harian, kuis, dan sebagainya bisa dilakukan melalui ujian berbasis komputer yang nantinya akan langsung diolah menjadi nilai rapor. Dilansir dari web kemenag.go.id. Tinjauan konseptual hasil belajar. Menurut pendapat beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah melalui proses pembelajaran. Perubahan ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diantaranya faktor internal, yaitu intelijensi, minat, bakat, motivasi, serta kepribadian dari siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya lingkungan sosial siswa, yaitu teman, guru, dan keluarga. Kemudian faktor lingkungan non-sosial seperti kondisi rumah, cuaca, dan lain sebagainya. Dan faktor yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Hasil belajar dapat diamati dan diukur karena terlihat pada diri seseorang, yaitu dilihat dari pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Tinjauan teori. Dalam penerapan e-learning, diperlukan pendekatan yang harus dilakukan pendidik kepada peserta didik. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konstruktivis, yang implikasinya dalam pembelajaran e-learning yaitu belajar menjadi lebih aktif, memfasilitasi siswa untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri, kemudian pembelajaran bersifat kooperatif dan kolaboratif yang memungkinkan siswa untuk menentukan tujuan belajar dan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini peran guru yaitu sebagai fasilitator. Pendekatan konstruktivis ini diterapkan dalam e-learning madrasah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar ini ditunjukkan dengan hasil belajar matematika yang baik. Hipotesis penelitian. Penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning madrasah ini efektif dalam memprediksikan keberhasilan belajar matematika siswa kelas 12 MIPA Mandua Indramayu. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitiannya yaitu penelitian eksperimen, di mana dalam pelaksanaannya ada 2 kelompok, yaitu kelas kontrol, kelas 12 MIPA 1, dan kelas eksperimen, kelas 12 MIPA 2. Kedua kelompok ini nantinya akan diberikan pretest dan posttest yang sama. Kemudian kita bandingkan nantinya kelas kontrol menggunakan model konvensional yang sudah dilakukan oleh guru sebelumnya dan kelas eksperimen menggunakan e-learning madrasah. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh siswa Mandua Indramayu. Sampelnya kelas 12 MIPA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas 12 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data. Diadakan tes, yaitu pretest dan posttest. Kemudian dokumentasi atau penyimpan perangkat. Dan yang ketiga yaitu angket. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini untuk mengetahui valid tidaknya isi dan bentuk tes yang disusun kriteria tertentu oleh peneliti. Uji reliabilitas untuk mengetahui keterpercayaan dari hasil tes. Teknik analisis data. Ada 2 yaitu teknik analisis deskripsi data dan uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisisnya diantaranya yaitu uji normalitas,
uji homogenitas, dan uji T. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.